Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini berada. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita ucapkan setiap pengucapan syukur kita. Kita tinggikan Dia, sebab Dialah Allah yang memegang setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi
ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa baik. Amin. Sekali lagi yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, berikan kemuliaan bagi namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada Jumat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan serukan syukur Tuhan.
kebenaran firman-Mu Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan, dan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya selaku hamba Allah sangat bersyukur, saya sangat bersukacita karena pada saat ini oleh karena kebaikannya saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara. Kita boleh beribadah bersama-sama dan kita pun juga akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita semua tahu bahwa firman Tuhan itulah yang akan menolong kita, yang akan mengkondisikan kita menjadikan satu umat percaya yang mampu menyenangkan hati Tuhan, yang mampu memperkenankan hati Tuhan. Bahkan kita lebih lagi diberkati dan yang teristimewa kita akan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan melalui doa. Mari kita doa bersama. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam firman-Nya yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami mempersembahkan syukur dan terima kasih karena hanya oleh berkat Tuhan saja maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami naikkan puji-pujian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan karena segala perbuatannya ajaib bagi kami, teristimewa, karya penyelamatan dan hidup yang kekal. Dan kami mengucap syukur kami boleh bersaksi di tengah dunia ini bahwa melalui penyembahan maka dunia akan melihat diri kami bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami bersukacita, hati kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu itulah yang akan membentuk hidup kami, hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada kesempatan ini akan kita baca dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan 13. Sekali lagi Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Baiklah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan
penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Ia memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bukit, di gunung yang tinggi itulah Tuhan Yesus dipermuliakan oleh Bapaknya. Dalam keberadaan Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih seperti terang, seperti cahaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus keberadaannya dipermuliakan, di mana wajahnya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih seperti terang atau cahaya. Lalu saksi yang ada pada waktu itu, yaitu 3 muridnya, Petrus, Yakobus, bersama dengan saudaranya, yaitu Yohanes. Dia menyaksikannya, dia melihatnya secara langsung pada saat Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan pada saat Tuhan Yesus dipermuliakan itu, apa yang tampak daripada murid-muridnya itu, ternyata Tuhan Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah keberadaan Tuhan dipermuliakan oleh Bapaknya, dipermuliakan oleh Allah. Secara fisik, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ulangi, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih bercahaya bagaikan terang. Lalu dia bersama dengan 2 tokoh yang luar biasa, yaitu bersama dengan Musa dan Elia, dan dia sedang berbincang-bincang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa bersama Musa? Kita percaya bahwa Musa dalam hal ini bisa menjadi wakil daripada hukum Taurat, bahwa semua yang dibicarakan oleh hukum Taurat dan yang menjadi jawaban daripada hukum Taurat adalah Yesus Kristus. Mengapa yang di sebelahnya lagi adalah Elia? Bolehlah Elia menjadi wakil nabi-nabi pada waktu itu. Dan apa yang dimaksud oleh nubuatan nabi-nabi adalah berfokus kepada Yesus Kristus. Jadi baik hukum Taurat atau nubuatan-nubuatan nabi yang dibicarakan mengarah kepada satu pribadi saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah keberadaan Tuhan dimuliakan di atas bukit, di atas gunung yang tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, maka dari gunung yang tinggi Tuhan Yesus dipermuliakan, ada pengajaran bagi kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita memperoleh penebusan dosa melalui darah dan kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota. Maka kita sebenar-benarnya adalah hidup yang baru, hidup baru di dalam Kristus. Hidup yang lama sudah berlalu dan hidup yang baru sudah datang. Hidup di dalam kasih karunia,
hidup di dalam keberpihakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan di dalam hidup yang baru ini punya tujuan yang jelas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hidup kita di dalam hidup yang baru mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai goal yang pasti, mempunyai tujuan yang utama hidup sebagai, yaitu umat yang baru, yaitu hidup memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita mempunyai tujuan hidup yang jelas, yaitu kita dipanggil dan dipilih menjadi manusia baru untuk, perhatikan baik-baik, untuk memuliakan pribadi Yesus, karena Dia adalah benar-benar Tuhan, Allah yang hidup, Juru Selamat bagi kita semua. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah pengajaran yang pertama kita menjadi hidup yang baru, adalah hidup yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam perhimpunan peribadahan, kita diberikan waktu yang cukup untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan, memuji-muji kebaikan Tuhan, memuji-muji karya Tuhan yang ajaib, yang secara khusus adalah karya penyelamatan dan hidup yang kekal melalui pengorbanan Tuhan, kematiannya, dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan melalui kidung-kidung rohani untuk segala kebaikannya yang diberikan kepada kita, karena Dia begitu mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih, kita memuliakan Tuhan dengan menyembah Dia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih, dengan menyembah Dia. Karena bagi kita orang yang percaya, orang yang hidup di dalam kelahiran yang baru, maka kita hanya menyembah kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Menyembah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, maka di tengah-tengah peribadahan kita pun selalu ada disediakan waktu untuk bersama-sama menyembah Dia. Dan penyembahan inilah merupakan satu, yaitu cetusan deklarasi kita bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya dalam hidup kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, memuliakan Tuhan tidak terbatas itu saja, tetapi memuliakan Tuhan juga melalui, yaitu sikap pola pikir kita. Kita mempunyai pola pikir seperti Kristus punya pola pikir. Kita mempunyai hati seperti Kristus punya hati, yang penuh kasih. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kita mempunyai sikap hidup. Bukankah kita tahu kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang sikap kita bisa dibaca oleh semua orang yang ada di sekeliling kita. Ada satu perubahan karakter yang jelas antara hidup lama dan hidup yang baru. Karakter di dalam hidup yang baru, karakter seperti Kristus, berpola pikir seperti Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan, itulah sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, melalui pengajaran Tuhan Yesus dipermuliakan di bukit yang tinggi ini, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana Petrus, Yohanes, dan Yakobus dipercaya memperoleh penglihatan yang dahsyat, penglihatan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita orang-orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan di dalam diri kita ada berdiam Roh Kudus,
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita memperoleh kepercayaan untuk menerima perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang adikodrati. Kita hidup dengan penuh mujizat. Kita bisa melintasi batas. Apa yang tak mungkin bagi manusia ini, mungkin bagi Tuhan. Dan mungkin bagi kita orang percaya. Kita akan mengecap, kita akan melihat, kita akan menikmati perkara-perkara yang ajaib. Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita penuh dengan penyertaan Tuhan yang ajaib itu. Kuasanya, kasihnya begitu ajaib. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sedang bersusah memperoleh penghiburan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang tuli mendengar, yang mati bangkit. Haleluya, perkara-perkara ajaib. Apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah timbul di dalam hati, acap kali Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipercaya untuk mengecap, melihat indahnya kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa hal itu semua Tuhan percayakan atas kita? Agar kita terus terbangun iman kita, iman yang semakin besar, pengharapan kita semakin kuat, tak tergoyahkan, tak tergoda, sekalipun banyak tantangan dan rintangan. Karena fokus kita, pengharapan kita adalah hidup keabadian di rumah Bapa yang di sorga. Dunia ini mudah tergoncangkan, tetapi ada satu, yaitu keabadian bersama Tuhan. Itulah pengharapan yang tak tergoncangkan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu dibangunnya apa? Dengan perkara-perkara yang ajaib, dengan menikmati, dengan melihat, dengan mengecap perkara-perkara yang ajaib. Tentulah Tuhan merindukan kita mengalami pertumbuhan kasih kita, pertumbuhan cinta kita pada Tuhan, sehingga bukan sesuatu yang mustahil. Setiap hari, hari lepas hari, kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya baca ayat 5 dari pembacaan Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13 tadi, murid-murid Tuhan mendengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Sekali lagi, murid-murid Tuhan mendengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Seberapa lama kita mendengarkan dia? Sampai pada akhirnya kita akan dengar-dengaran apa yang diperdengarkan oleh dia. Seberapa lama? Selama-lamanya, sampai pada akhirnya. Hal ini berbicara tentang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hidup di hadapan Tuhan, hidup dengan setia. Saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, salah satu buahnya adalah buah kesetiaan. Kesetiaan memang sesuatu yang diperjuangkan, tetapi itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi atas kita, yaitu kita mampu hidup setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Kita akan mampu setia sampai pada akhirnya.
Dan itu sesuatu yang memperkenankan Tuhan. Itu sesuatu yang akan menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada anak-anaknya yang setia. Dia berkata, hai hambaku yang setia, sabaslah, mari masuk dalam kesukaan bersama dengan Tuhannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran firman Tuhan dari bukit yang tinggi, di mana Tuhan dia itu dipermuliakan oleh Bapaknya. Yang pertama, selagi kita dipanggil menjadi umat yang baru, adalah umat yang tujuannya jelas, yaitu tujuannya memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita menjadi umat yang baru, umat yang bisa dipercaya perkara-perkara ajaib. Karena dari perkara-perkara yang ajaib itulah Tuhan ingin menuai dari setiap kita bertumbuh, mempunyai iman yang semakin besar, pengharapan yang semakin kuat, dan kasih kepada Tuhan yang semakin manis. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan semuanya itu mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas sampai pada akhirnya yang secara singkat disebut, mari kita melakukannya dengan setia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, khususnya yaitu kepala keluarga yang sekarang ini beribadah di rumah untuk mempersiapkan diri melayani setiap anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama dengan kita. Saya persilahkan untuk kepala keluarga boleh ambil pelayanan, yaitu sebentar membagikan roti dan anggur. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan beritakan kepada kami melalui pelayanan hamba-Mu. Dan Roh Kudus akan terus pimpin kami, tolong kami, bukan sekedar kami mampu mendengar dengan baik, namun kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Dan jumpailah kami Tuhan sebagai umat-Mu yang mampu memperkenankan hati-Mu, dan Engkau berkati serta Engkau pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan pakailah hidup kami untuk kepanjangan kasih karunia Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan bersakramen perjamuan kudus. Tuhan pun akan menyatakan penyertaannya dalam sakramen ini. Biarlah melalui sakramen ini iman kami bertumbuh, kasih kami bertumbuh, pengharapan kami kepada Tuhan bertumbuh. Dan melalui sakramen ini kami terus selalu ingat akan segala, yaitu kasih Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib, kematiannya dan kebangkitannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You
Kristus. Mari kita akan angkat roti kita di dalam hadirat-Nya, dan sebelum memakannya, mari kita bangun iman kita, di mana firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, apakah engkau percaya, apakah engkau tahu, apakah engkau ingat bahwa hanya oleh karena tubuh Kristus yang disalibkan, maka setiap orang yang percaya dan menerima Dia akan memperoleh hidup yang kekal? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara percaya bahwa melalui tubuh Kristus engkau adalah anak-anak Allah? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita akan angkat cawan yang berisi anggur. Sebelum minum, mari iman kita bangun dengan kebenaran firman Tuhan yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah engkau percaya, apakah engkau tahu, apakah engkau ingat bahwa hanya melalui darah Kristus, hanya melalui kematian Kristus, maka di sana Allah menyediakan pengampunan dosa? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara dosa-dosamu sudah diampuni? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara bersama hamba-Nya kita sampaikan syukur bagi Tuhan, syukur bagi segala pengorbanan Tuhan, syukur untuk segala kasih Tuhan. Mari kita katakan haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang mengasihi kami, yang berkorban atas kami. Haleluya. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, melalui pengorbanan-Mu hidup lama kami sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam kebaikan Tuhan, hidup di dalam pembelaan Tuhan, hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan. Olehnya kami berkata haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Puji Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Semua katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami hendak memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan.
atas setiap persembahan kami, dan biarlah Tuhan setiap persembahan kami ini boleh kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersehati, di mana kami sangat mengasihi bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Olehnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami taruh bangsa dan negeri kami Indonesia ke hadapan-Mu Bapa. Mari ya Bapa, Engkau Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya. Kasih-Mu berlimpah atas bangsa dan negeri kami, sehingga bangsa dan negeri kami menjadikan satu bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat, bangsa yang berkemenangan di tengah-tengah dunia mengalami pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mari Engkau juga akan memberkati, yaitu pertumbuhan perekonomian dari bangsa dan negeri kami, untuk segera pulih kembali dan mengalami pertumbuhan yang baik. Kami bawa ke hadapan-Mu pemerintahan yang ada, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala-Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat,
lurah, kepala desa, RW, RT yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semuanya Tuhan akan menyatakan penyertaan-Nya. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat sehingga mereka semua bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa hamba-Mu berdoa untuk dokter-dokter, untuk perawat-perawat yang bertugas pelayanan, yang berinteraksi langsung dengan pasien yang terpapar. Dalam nama Yesus, perlindungan yang daripada-Mu berlimpah atas mereka. Terima kasih Bapa. Selebihnya hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang Kau percayakan di dalam pengembalaan Gereja Bethel Indonesia yang ada di Ngawi. Tuhan akan memberkati dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, Bapak Ibu yang sepuh-sepuh sekalipun tetap ada di dalam penyertaan, berkat dan perlindungan Tuhan sendiri. Terima kasih bagi Bapak Ibu dan Saudara yang boleh hadir di gereja maupun yang beribadah di rumah. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Jerih lelah kita di dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang spesial. Dan firman itu akan tergenapi atas hidup kami. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati, dalam nama Yesus Bapa sediakan bagi anak-anak-Nya, setiap orang percaya yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita semua angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan. Yang percaya menerima, mari kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.